Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal muslimin bi nuril ma'rifah. Wassalatu wassalamu ala sahibir risalah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim salatan tu'arrifuna biha iyyah wa ala alihi wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat haqqa qadrika wa miqdarika al-azim. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum bil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salil ulama wa khalitil hukama washabil kubara atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengorbanan kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala semoga terlimpah kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita semua, yaitu Sayyiduna wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa para ahli baitnya, para sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Semoga semua ada dalam syafaatul uzma di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak lupa yang saya hormati orang tua saya di sini, Pak Haji, Pak Ustadz, Pak Imam, dan semua jajaran atau pengurus Masjid Al-Hidayah. Semoga semua ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faidin kepada seluruh jamaah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi pada kesempatan yang mulia ini, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama bahas tentang
kitab Al-Hikam yang judulnya Suhbah. Pentingnya kita mempunyai guru mursyidnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa kemuliaan itu hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulahu dan taat kepada rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kesuksesan. Fawzan 'azima, dengan kesuksesan yang sangat besar, yang sangat agung. Dan agama ini ada 3 elemen ya. Yang pertama adalah belajar yang ilmu fardu ain, itu adalah belajar ilmu tauhid. Yang kedua adalah belajar ilmu fikih ya. Yang ketiga adalah belajar ilmu tasawuf. Ini sama-sama penting semua. Yang dimana dalam tasawuf ini dikatakan bahwa Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu mengatakan belajar ilmu batin ini, ilmu tasawuf ini memang harus kita ada punya gurunya. Dan dialah yang akan membimbing kita dalam kerohanian ini. Maka dari itu penting sekali ya kita mempunyai yang namanya guru kerohanian, guru batin. Terutama dalam hal ini lebih dikenal dengan sebutan mursyid. Seperti halnya diketahui bahwa ketika seseorang ini sakit dan tidak mampu untuk berobat, maka maksudnya mengobati sendiri, maka akan cari dokter spesialis ya. Dan dalam ilmu batin ini dokter spesialisnya adalah yaitu mursyidnya, dokter spesialis untuk mengarahkan batin kita. Kadang-kadang seorang ini punya penyakit, contohnya misalkan ujub atau takabur atau riya, susah mengobati sendiri. Maka caranya harus mempunyai guru sebagai dokter batin. Maka dalam hadis dikatakan, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, salil ulama wa khalitil hukama washabil kubara. Bertanyalah kamu tentang ilmu syariat, ilmu dhahir kepada ulama. Kemudian wa khalitil hukama, dan bercampurlah dengan hukama. Nah, perbedaan ulama dengan hukama, kalau hukama ini di samping dia ahli dalam tafsir, ahli dalam bidang fikih, ya, usul fikih, mereka juga ahli dalam bidang hati. Ya, kalau hukama ini ahli juga dalam bidang hati. Pandai apa itu mahabbah, apa itu roja, apa itu haub. Ini hukama ini pandai, mengerti. Dan ada lagi satu lagi, washabil kubaro. Bertemanlah lama-lama bersuhbah dengan kubaro.
Nah, yang kita akan cari itu sekarang ya, mudah-mudahan ada satu orang yang tiga-tiganya ada. Dia juga ahli dalam ilmu syariat, dalam ilmu fikih, ya, gitu kan. Dia juga ahli dalam bidang hati. Jadi semuanya ada di seseorang, dan juga dia pandai dalam ilmu bab tarkiyah. Makanya ada guru taklim, ada guru tarbiyah, ada guru tarkiyah. Pertama yang kita harus cari itu guru taklim. Kemudian yang kedua guru tarbiyah. Yang ketiga itu guru tarkiyah. Tapi ada juga satu orang yang memang menguasai tiga-tiganya ada. Ya. Dan kalau kita ini dapat orang seperti itu, makanya kebahagiaan. Di dalam kitab Syarah Hikam di halaman 126 ya, 126 dikatakan bahwa la tashab man la yanhaduka haluhu wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab Al-Hikam mengatakan la tashab, janganlah kamu berguru ya, bersahabat. Maksudnya bersahabat di sini menyertai selalu kan, seperti sahabat menyertai Rasulullah gitu. Karena kalau bersahabat ini durasinya lama, bukan 1 jam 2 jam. Bisa tahunan lah. Man la yanhaduka, yaitu guru yang tidak meningkatkan kepada kamu apa? Haluhu, kepribadiannya atau tingkahnya, akhlaknya. Kalau kita berdekatan dengan orang, dengan seorang guru nih, guru tarkiyah, hanya memandang wajahnya saja, hanya memandang sikapnya, maka iman kita, akhlak kita ada peningkatan. Nah, itu cocok. Yang kedua, kriteria guru itu adalah perkataannya itu membawa kita ya dekat kepada Allah. Perkataannya membawa kita ingat kepada Allah. Itu artinya kriteria yang harus dicari oleh kita daripada sebelum kita mencari guru ya, guru mursyid kita. Di sini ada 4 kriteria. Wa min syurutu syekh arba'atun. Syarat seseorang ini menjadi syekh, menjadi guru, terutama dalam bidang kerohanian. Yang pertama kriterianya harus ada 4. Di guru itu ada 4. Yang pertama ilmun shahihun. Dia mempunyai ilmu yang sahih. Dia ahli dalam tafsir, dia ahli dalam hadis. Kemudian yang kedua adalah wa zaukun sharihun. Zaukun sharihun. Ya. Dia punya rasa semacam insting hati, kebeningan hati yang jelas. Maka dengan itu, dengan rasa itu, merasa dilihat, ya, terus kemudian rasa takut dan sebagainya, itu akan menjadikan muridnya murid yang bermanfaat, menjadikan muridnya murid yang baik perangainya, akhlaknya. Yang ketiga, syaratnya guru itu adalah wahimmatun aliyatun, punya himmah yang tinggi. Punya himmah yang tinggi untuk menjadikan muridnya itu seorang yang ma'rifat. Yang keempat adalah halatun mardiyatun. Ya, punya perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu syarat daripada guru yang kita harus cari. Dan Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk saya pribadi sebenarnya yang 4 ini mungkin Bapak juga ada ya. Saya temukan sebuah sosok ini, dia punya ilmu yang sahih, punya dzauq yang sharih, punya himmah yang tinggi, ya. Punya halah yang mardiyah itu memang alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Nah, beliau ini Tahdus bin Imah ya, Tahdus bin Imah. Beliau sekarang tinggalnya di Mesir, di Ambabah, di Mesir. Namanya beliau seorang sayyid dari Al-Hasani, namanya Sayyidi Syekh Salahuddin. Nanti mungkin Pak Haji kalau mau lihat bisa dilihat di Google ya, Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Misri. Alhamdulillah beliau ada aplikasi, jadi kitab-kitabnya bisa kita lihat. Kita lihat di Play Store, tulis saja Salahuddin At-Tijani. Nah, kitab-kitabnya, video-videonya ada di sana. Allahu Akbar. Jadi, tapi bebas lah. Ya, yang penting kita merasa bahwa karena tujuan daripada ilmu tasawuf, wabil khusus tentang ilmu-ilmu hakikat itu ada 2. Tujuannya 2. Yang pertama adalah belajar mencintai wali. Belajar mencintai wali, ya. Yang kedua adalah bagaimana diri kita juga jadi wali. Itu tujuan kita ini mencari mursyid itu 2. Belajar mencintai wali karena itu diperintah. Yang kedua adalah bagaimana kita ini bisa wusul kepada Allah melalui wali tersebut. Bisa sampai kepada Allah melalui wali tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena beliau ini seorang arif ya, arif billah. Jadi satu kewajaran kalau muridnya ini juga jadi arif billah juga. Ya. Contohnya seperti dosen bisa menjadikan mahasiswa jadi dosen lagi kan, itu kan seperti itu. Seorang ulama yang arif billah itu bisa menjadikan muridnya itu jadi arif billah juga. Nah, gitu. Maka di sini Al-Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam beliau menganjurkan kalau mencari guru yang mursyid, ya, pertama haluhu, ya, tingkahnya atau kepribadiannya atau akhlaknya ini menjadikan kita ini sebagai murid meningkat dari tidak baik menjadi baik. Yang kedua, perkataannya itu ya menjadikan kita jadi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kriteria daripada guru yang akan kita cari. Ya, gitu. Nah, tapi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada peningkatan aja gitu. Ya, jadi dikatakan alladzi yanhaduka haluhu huwa alladzi idza ra'aitahu dzakartallaha faqad kunta fi halil ghaflati. Ketika kita lupa menjadi ingat. Kemudian falamma ra'aitahu nahadu haluka ilal yaqdam. Dari dari kita ini tidak semangat jadi semangat. Nah, gitu kan, dari kita tidak juhud menjadi juhud. Itu kriteria guru yang akan kita cari untuk membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Ketika kita menjadi dekat kepada Allah, itu dikatakan dalam Al-Qur'an kan jelas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka. Kemudian dalam hadis qudsi dikatakan man wajadani wajada kulla syai'in.
Barang siapa yang menemukan aku, maka dia menemukan segala-galanya. Dan barang siapa yang kehilangan aku, maka dia kehilangan segala-galanya. Nah, dan para arifillah, ulama-ulama arifin akan menunjukkan bagaimana pengertian menemukan Allah itu bagaimana. Akan diterangkan itu. Ya. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekedar singkat ya penyampaian tentang pentingnya kita berguru, mencari guru mursyid dan kriteria seorang mursyid. Untuk itu mungkin akan dilanjutkan Pak Haji, mungkin ada yang mau ditanyakan berkenaan dengan hal tentang kemursidan atau tasawuf secara keseluruhan. Insya Allah mungkin kita akan sama-sama bermudzakarah ya. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian ya, sambil kita membahas yang lainnya. Boleh Pak Haji, mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tentang guru mursyid ini atau pentingnya kita mencari seorang guru ruhani. Mungkin ada pertanyaan ya, insya Allah. Ya Pak Haji, boleh Pak Haji. Apakah guru itu atau mursyid itu satu mesti kita ketemu langsung atau Ya. atau itu masih hidup atau tidak mati? Oh iya. Jadi di dalam kitab Jawahirul Ma'ani disyaratkan itu harus yang hidup, Pak. Misalkan siapa guru Anda? Guru saya si Abdul Qadir Jailani. Itu sebenarnya jawaban yang kurang pas. Karena si Abdul Qadir sudah meninggal. Atau jawabannya guru saya Syekhuna Ahmad Tijani misalkan. Itu juga kurang tepat. Kurang tepat karena disyaratkan guru mursyid harus yang hidup. Yang masih hidup. Yang tadi saya katakan namanya siapa? Syekh Salahuddin itu masih hidup. Sekarang ada di Kairo, di Mesir sana, di Ambaba, masih hidup itu. Jadi makanya diambil dari hadis tadi, washabil kubaro, bersahabatlah kalian dengan kubaro. Kubaro ini ya ulama-ulama yang di samping dia ahli syariat, dia ahli batin. Ya, itu disyaratkan gitu. Tapi bebas untuk mencarinya, kita bebas siapa aja kita cari. Yang penting masuk kepada kriteria guru mursyid yang akan membawa kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disyaratkan guru itu yang hidup. Karena kalau yang meninggal itu tidak bisa diajak ngobrol. Kita nanyakan musyahadah, bertanya tentang tentang ma'rifat, tentang mukasyafah. Kalau yang meninggal nggak bisa. Kemudian pertanyaan lagi, kan ke Mesir jauh ya, ke Mesir jauh. Nah jawabannya adalah dengan cara kita membaca kitab beliau, ya. Ada misalkan di www.syekhsalah.com itu ada kitabnya. Maka seolah-olah kita talaki ya. Dengan cara kita membaca kitab beliau itu seolah-olah kita mendapatkan ilmu langsung dari beliau gitu, ya. Dan mungkin kalau ada kesempatan kita punya ongkos, ya bagusnya datang ke sana. Cuman berapa tiketnya ya? Kalau saya lihat ya sekitar 7 jutaan lagi tiket ke Mesir kan gitu. Ya pulang pergi cuman dengan apa-apa cukuplah 20 juta. Karena memang sangat penting sekali. Dikatakan kalau kita ada guru yang memang membawa kita kepada Allah itu, ya walaupun merangkak kita harus datang sebenarnya. Makanya saya sendiri sedang nabung gitu, jadi pingin cuma belum ketemu sih sebenarnya. Kita ke Mesir itu belum sebenarnya gitu kan. Cuman karena lihat daripada keulamaannya, kemudian kemursidannya, kemudian nasabnya, kemudian karangan kitabnya, ya kita percayalah kita. Beliau untuk membimbing kerohanian seperti itu. Ya, boleh. Ada lagi Pak Haji yang mau ditanyakan? Boleh. Ya.
Di dalam Al-Quran kan jelas, jadi di dalam Al-Quran itu surat apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka orang yang termasuk di sana menyia-nyiakan anak yatim itu ya memakan harta anak yatim kan termasuknya gitu. Dan sebelum itu ketika seorang ini bertafakur tentang Al-Quran, kemudian dia berpikir bahwa ini yang berfirman adalah Allah, kemudian dia ada rasa malu dalam hatinya, malu karena diberikan rezeki, malu karena diciptakan, sehingga tidak berani untuk menentang, melawan hukum Allah. Nah, ketika perasaan takut itu ada di hati, maka mungkin akan mudah untuk melaksanakan perintah Allah. Termasuk tadi, walaupun dia misalkan memerlukan, tapi takutnya itu tinggi kepada Allah, dia akan berhenti. Tetapi kalau rasa takutnya kurang, itu enggak menjamin. Dia tahu ini haram, tapi akan dilaksanakan juga karena takutnya ini kurang. Jadi yang paling penting ini di samping pengetahuan ini ada rasa takut kan. Maka dikatakan bahwa al-ilmu in qaranat khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu kalau dibarengi dengan rasa takut akan bermanfaat. Tapi ilmu pengetahuan kalau tidak dibarengi dengan rasa takut itu akan mencelakakan, artinya tidak kurang manfaat. Sehingga sekarang ini kejadiannya tahu ini enggak boleh tapi dilakukan. Itu permasalahannya di kolbu juga. Nah, penting sekali mengulang-ulang tentang kebesaran Allah, mengulang-ulang tentang keadaan akhirat, mengulang-ulang tentang kubur, mengulang-ulang tentang neraka, mengulang-ulang tentang dahsyatnya keadaan akhirat, sehingga hati ini ada perasaan takut gitu. Karena khauf ini masya Allah ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang disebut ulama itu orang-orang yang ada perasaan takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini ya di samping, tapi jangan takut saja, kalau bisa digabungkan dengan perasaan cinta. Kenapa? Setelah kita berpikir dari mulai diciptakan, dikasih ruh, dikasih rezeki, dikasih nafas, dikasih kesenangan, itu satu kewajaran kalau hati ini mencintai Allah. Ya. Sementara ibu sekedar melahirkan, sekedar memberikan ASI ya, kemudian memberikan perhatian, kita cinta kan sama ibu kan, sama orang tua kan. Ini apalagi kepada Allah. Allah memberikan segalanya. Ada langitnya, ada buminya. Wajar kalau hati ini penuh dengan rasa cinta, ya, cinta yang sangat kepada Allah SWT. Dan dengan perasaan cinta ini, maka perasaan malas akan berubah sedikit. Dan dengan cinta ini, perasaan nafsu yang menggebu-gebu akan sedikitnya direm, karena dia takut yang dicintainya itu marah. Nah, kayak gitu. Jadi perasaan cinta dan takut itu harus ada di hati itu kan gitu, supaya dua-duanya bisa membangkitkan seseorang menjadi takwa, menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT. Gitu Pak ya. Artinya itu dimodalnya ditakut aja misalnya. Ada rasa takut. Boleh Pak Haji? Ya. Ya. Apakah boleh coba setiap hari kita ke rumah, apa ada schedule duduk kita sendiri? Artinya kita dimudahkan, kalaupun mau konsultasi mungkin bisa biar lewat HP gitu kan. Seperti kejadian kita sekarang, misalkan saya punya guru musik di Mesir, ya minimal lah kita dengan HP gitu, ya. Misalkan Bapak dengan saya via HP kan, saya kan di Bandung agak jauh, misalkan gitu kan. Boleh nggak apa-apa konsultasi. Yang penting kita ada sambungan, ya ada sambungan, ada kebutuhan, ada hajat gitu. Ada hajat bimbingan rohani, misalkan seperti itu. Yang apa-apa. Tapi yang jelas tadi, kalau dokter yang asli itu yang di Mesir. Kalau saya itu artinya ini Pak Haji asisten ya. Jadi yang dokter asli itu
Kita cuma khodim, asisten, pembantu dokter yang asli. Artinya ya kita sekedar menerjemahkan kitabnya kan gitu kan. Itu kan khidmat kan namanya, melayani kan. Misalkan beliau ini berbahasa Arab ya kita terjemahin seperti itu. Jadi kita mah pelayan daripada dokter yang asli, pelayan mursyid. Tapi yang asli ya beliau gitu, dan beliau yang punya punya resepnya. Cuman kita cuma baca doang lah, membacakan aja misalnya seperti itu. Tapi manfaatnya Bapak sekalian, nanti di akhirat itu yauman nad'u kulla unasin bi imamihim. Allah itu akan manggilnya itu imam-imamnya. Jadi kalau dia punya guru, yang dipanggil itu gurunya gitu. Karena kata Syekh Ahmad Tijani kalau dipanggil sendiri-sendiri itu mujahadah. Takutnya itu Masya Allah gitu. Tapi kalau diwakili sama guru, itu insya Allah agak sedikit ya istilahnya perasaan takut, perasaan malu dan perasaan itu diwakili oleh guru kita. Itu pentingnya kita punya sambungan kepada seorang guru itu untuk nanti kejadiannya di akhirat nanti ketika dipanggil oleh Allah SWT di alam hisab itu. Misalkan kita janji nih, saya siap, saya berjanji dan saya siap menjadi murid Anda dan saya siap diarahkan oleh Anda dan saya anggap Anda ini adalah guru. Dan itu nggak boleh dua, dalam guru rohani itu beda dengan guru fikih. Kalau guru fikih itu kan kita bisa 2-3 ya. Kalau guru rohani cuma harus satu. Harus satu. Karena perlu kefokusan dan perlu konsentrasi. Jadi tidak bisa dua gitu. Kalau dalam guru tarbiyah ya, guru semacam guru rohani gitu. Kalau guru yang lain bisa hanya guru fikih, guru usul fikih, guru tafsir itu enggak apa-apa. Tapi kalau guru tarbiyah harus satu. Sehingga kita diarahkan, makanya harus teliti. Sebelum kita itu harus teliti. Boleh nanti dicari di biografinya, misalkan biografi secara boleh nanti jadi alasannya di Google ya, di searching bisa ada. Kita cari dulu sebelum kita menjadi murid, kita cari-cari dulu kan, tabayun dulu artinya gitu. Kalau memang cocok dengan seperti keguruan, kita bisa misalkan jadi guru beliau, murid beliau seperti itu. Ada lagi? Masih lama waktu Isya ini? Menit lagi? Hah? 5 menit lagi ya? Ya. Dan itu untuk mencari itu sekalian sebenarnya tidak sulit, banyak. Kata Syekh Ahmad Tijani biasanya di kota-kota besar. Kayak di Jakarta, kota-kota besar lah, Surabaya. Makanya Ambabah Mesir itu kan kota besar kayak Jakarta gini. Dan yang besar-besar itu sebenarnya nggak di kampung. Kalau wali-wali besar itu sebenarnya nggak di kampung, adanya di kota-kota besar, aneh ya. Adanya di kota-kota besar. Biasanya dilihat karena dan mungkin kalau ini susah dicari karena mungkin mereka di kantor, mungkin mereka pembisnis, jadi gak kelihatan sebenarnya gitu. Tapi kalau beliau bicara tentang kerohanian, kita ini hati kita terbawa sebenarnya gitu. Nah, itu bisa dicirikan bahwa beliau ini adalah pembimbing rohani seperti itu. Dulu itu saya sejarahnya pengen guru itu pertama sayyid, ada darah nabinya. Yang kedua dia ulama gitu. Dan alhamdulillah saya Salahuddin ini ada dua-duanya. Dia ini Al-Hasani, turunan Sayyidina Hasan, sayyidnya, dan dia juga ulama. Dia ulama jadi itu lama itu prosesnya, ya mungkin bisa mencapai puluhan tahun itu carinya itu. Saya pun menunggunya hampir 30 tahun kan. Menunggu cari sini kurang cocok, cari sini kurang cocok, cari ini. Setelah kita melihat ungkapan keilmuannya, kitabnya dan sebagainya, ya alhamdulillah kita ada sedikit hati ini kepercayaan dan beliau. Ya, dan setelah kita baca,
kitabnya ya alhamdulillah. Jadi sampai kita ini Pak Haji dalam berguru itu sampaikan bahwa tidak ada guru di pandangan kita selain dia. Yang lain itu seolah-olah meninggal kayak kita. Karena kalau masih bercabang hati kita ini, itu manfaatnya kurang. Misalkan, ini mah ada kurangnya nih. Nah, kalau masih gitu mah kurang. Harus full bahwa semua ilmu itu ada di dia. Dia yang paling sempurna. Nah, kayak gitu. Baru itu akan manfaatnya akan terasa kepada si murid itu. Kalau sudah seperti itu. Jadi fokus gitu. Sekali lagi ini mursyid dalam ilmu batin ya, dalam ilmu batin, mursyid dalam ilmu dalam ilmu hakikat. Beda lagi seperti mursyid dakwah kan gitu kan. Kita mursyid dakwah misalkan munasahat itu kan mursyid dakwah gitu. Ini mursyid dalam mursyid batin gitu. Itu nggak bisa dua, harus satu. Kalau udah pilih satu, makanya harus cocok gitu. Nggak bisa yang lain. Dan biasanya beliau-beliau ini biasanya al-arif billah, ya, wali-wali Allah yang tinggi kedudukannya. Sehingga dengan hal itu hati kita mantap gitu untuk memilih dia itu mantap. Gitu. Nggak lihat kanan kiri lagi enggak. Masya Allah. Mungkin ada pertanyaan lagi sekalian? Nanti kalau ini Pak boleh nanti japri aja sama saya. Kalau misalnya penasaran mau gimana tentang ini boleh. Pribadi aja nggak apa-apa. Dan caranya itu kalau kita masih ragu-ragu, caranya itu antara memperbanyak sholawat. Kalau kita belum ketemu, memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sambil kita doa, ya Allah tunjukkan saya gitu, seperti itu. Jangan tidak ada informasi ya. Beda lagi kalau ada informasi, misalkan ada seorang ustadz atau ini menginformasikan, itu mah kita tinggal cek aja. Kalau kita nggak ada informasi, caranya itu memperbanyak baca sholawat, kemudian berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tunjukkan mana guru mursyid kita yang akan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Wa qala Sahlu bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Ihdar suhbata thalathin min asnafin nas." Kata Syekh Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, beliau katakan hindarilah berteman dengan 3 orang. Yang pertama adalah al-jababiratu al-ghafilin. Seorang yang otoriter, yang hatinya lupa kepada Allah. Yang kedua adalah wal qurra'ul mudahinin. Seseorang yang berpura-pura menjadi ahli tasawuf ya. Berpura-pura jadi ahli tasawuf gitu. Yang ketiga adalah wal mutasawwifatul jahilin ya, orang-orang yang mengaku tasawuf tapi malas dalam belajar. Jadi tetap walaupun dia udah punya guru mursyid, tetap apa yang enggak tahu belajar. Misalkan dia ini enggak tahu bab tayamum, belajar. Enggak tahu bab waris, tanyakan. Enggak tahu bab misalkan tentang sholat tasbih, tanyakan. Jadi tetap ya, walaupun dia udah masuk ke ranah belajar tarekat, belajar apa ya, untuk belajar ilmu syariat itu terus belajar. Makanya tadi kan alhamdulillah di sini mah kita semangat belajar di sini kan, ada belajar bahasa Arab, belajar fikih, ini sempurna nih alhamdulillah. Di kesemangatan belajarnya tinggi. Artinya memang sekarang ini susah untuk mencari guru yang
benar-benar membimbing kita kepada Allah itu lumayan lah gitu. Makanya seleksi gitu. Jangan sampai kita ini ketika kita memberikan diri kita sepenuh hati, malah dia itu membawanya kemana-mana gitu kan. Tidak jelas gitu kan. Tapi kalau dia ahli dalam Al-Quran, ahli dalam hadis, ahli dalam fikih, insyaallah ya. Jadi ya dalam kemursidannya itu insyaallah dengan keilmuan, gitu. Bukan dengan dengan kekurangan dalam ilmunya gitu. Ada lagi Pak Haji yang mau ditanyakan? Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa barang siapa yang ingin surga, dia itu harus juhud terhadap dunia. Tetapi barang siapa yang mau Allah yang punya surga, maka dia harus juhud terhadap surganya. Ya gitu. Karena dikatakan bahwa ada kenikmatan nanti di akhirat yang melebihi nikmatnya surga, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ahli surga ini ahli khusus. Tapi ada yang khusus. Ada yang khusus lebih dari khusus gitu, ada ya. Nanti itu di akhirat itu. Itu orang-orang yang senantiasa berada dalam naungan atau ada dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala, itu khusus. Nah, kan di sini yang kita bicarakan kenapa kita butuh daripada guru mursyid itu, ya bukan hanya kita ini jasad kita ini bukan hanya di surga, ya. Tapi kita di samping itu ada plusnya, ya. Bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para arif billah itu di dunia dia bermakrifat kepada Allah, seperti itulah kejadian mereka di akhirat. Nah, kita pun terbawa atau disemangati oleh mereka sehingga kita belajar dalam ilmu hakikat, dalam ilmu marifat pun belajar yang tentunya kepada ahlinya. Ya. Karena kita belajar kepada ahlinya, maka banyak sekali kesempatannya untuk memperoleh hal seperti itu, karena memang ada gurunya gitu, ada yang membimbingnya gitu. Beda lagi kalau nggak ada yang membimbingnya, masya Allah. Dan dalam guru hal ini sekarang itu semuanya udah hilang, udah meninggal, sekarang tinggal wakil-wakil mutlaknya. Tapi yang jelas seseorang yang dijadikan wakil mutlaknya, maka dia itu sebetulnya sama ya dalam keilmuannya dengan mursyid yang utama. Contoh, misalkan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu punya wakil mutlak. Nah, wakil mutlaknya ini ilmunya ini hampir sama persis dengan muassis yang pertama. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah yang tadi saya katakan ya, Syekh Salahuddin yang di masjid itu adalah wakil mutlak daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Masih kalian yang dimuliakan Allah SWT, tadi udah habis. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pada kesempatan ini dicukupkan sekian. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, untuk sekalian. Kebenaran mutlak Allah daripada Allah SWT, kesalahan saya sendiri. Kita tunggu dalam majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.